Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep maqasidus syariah. Yang pertama, pengertian maqasid syariah. Maqasid jamak dari kata maksud yang berarti tuntutan, kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan syariah adalah sebuah kebijakan berupa hikmah untuk tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqasid syariah secara istilah adalah al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam, yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqasid syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai dua ulama atau ilmuwan yang membahas mengenai maqasid syariah. Yang pertama ada Asy-Syatibi. Asy-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang maqasid syariah pada zamannya, yaitu pada abad ke-8 Hijriah dengan karya monumentalnya Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Yang kedua ada Jasir Auda dengan bukunya Maqasid Asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law, a System Approach, diterbitkan oleh IIT di London pada tahun 2007. Menjadi daya tarik tersendiri bagi kami untuk mengetahui lebih dalam terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki concern atau konsentrasi di bidang hukum Islam dari generasi yang berbeda dengan rentang waktu yang sangat lama. Tokoh ini melahirkan gagasan terkait persoalan-persoalan hukum Islam yang masing-masing memiliki tantangan-tantangannya tersendiri. Agar lebih terarah, kami memfokuskan pembahasan kami pada A. Pandangan Jasir Auda dan Syatibi mengenai maqasid asy-syariah. B. Peran maqasid syariah dalam menetapkan hukum Islam menurut Jasir Auda dan Asy-Syatibi. Maqasid syariah dalam perspektif Asy-Syatibi. Asy-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-maqasid. Kata-kata itu ialah maqasid asy-syariah, al-maqasid asy-syariah, dan maqasid min syar'i al-hukum. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Asy-Syatibi, yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian syar'i mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak-hak hamba. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa Asy-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua dobit al-maslahat atau kriteria maslahat sebagai batasan, yaitu yang pertama, maslahat itu harus bersifat mutlak. Artinya bukan kekhasan atau subjektif yang akan membuatnya tertunduk pada hawa nafsu. Yang kedua, maslahat itu bersifat universal, dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juz'iyatnya. Tujuan-tujuan syariat dalam maqasid syariah menurut Asy-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Yang pertama yaitu berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Yang kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat,
Dan dari segi ini, Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Kedua, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut. Maqasid syariah dalam perspektif Jasar Audah. Jasar Audah berusaha menawarkan konsep fikih modern berdasarkan maqasid asyariyah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasar sebagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi manusia. Jasar Audah mengartikan maqasid pada 4 arti. Yang pertama, hikmah di balik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, masoleh. Dalam konsep maqasid yang ditawarkan oleh Jasar Audah, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. Jasar Audah berusaha mengkonstruk ulang konsep maqasid lama yang bersifat protection and preservation menuju pada teori maqasid yang mengacu pada development and rights. Teori maqasid yang bersifat hierarkis mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik klasifikasi kebutuhan atau necessity di atas dengan beberapa hal berikut ini. A. Scope teori maqasid meliputi seluruh hukum Islam. B. Lebih bersifat individual. C. Tidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok seperti keadilan dan kebebasan atau freedom. D. Didedukasi dari kajian literatur fikih. Gambaran teori maqasid kontemporer dari 3 dimensi. Yang pertama, tingkatan maqasid syariah. Para ulama kontemporer membagi maqasid kepada 3 tingkatan, yaitu maqasid ammah. Maqasid ammah artinya adalah general maqasid atau tujuan-tujuan umum. Maqasid khosoh atau maqasid yang memiliki tujuan-tujuan khusus. Dan maqasid juz'iyah yang maqasid parsial atau yang memiliki tujuan-tujuan parsial. Yang pertama, maqasid ammah adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tasyri' atau di sebagian besarnya seperti keadilan, kebebasan, keadilan, dan kemudahan. Maqasid khosoh adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam suatu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat, dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan horor, ketidakjelasan dalam muamalat, dan lain-lain. Maqasid juz'iyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari 1 orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, dan bepergian atau lainnya. Yang kedua, maqasid syariah dan ilat. Al-ilah dalam kajian usul fikih adalah sifat yang dijadikan oleh syar'i sebagai manat bagi penetapan hukum berdasarkan persangkaan sebagai sarana merealisasikan tujuan syariah dalam penetapan hukum, atau sifat yang tampak
sifat dohir dan terukur yang karenanya hukum ditetapkan. Berdasarkan definisi di atas, para ahli ushul fikih meletakkan beberapa syarat bagi ilat. Secara umum ada 4 syarat, yaitu sifat tersebut harus tampak, terukur, bisa diberlakukan kepada realitas atau hal yang lain, tidak berlaku khusus, muta'addi, dan mu'tabarah dalam arti tidak ada teks yang menunjukkan bahwa sifat tersebut tidak dipakai. Mayoritas ahli ushul fikih berpedoman pada ta'lil ahkam, khususnya dalam bidang muamalah. Dalam hal ini, para ulama membedakan antaranya ranah ibadah dan ranah muamalah. Dalam ranah ibadah, hukum asalnya adalah ta'abbud dan berpatokan pada nas. Sedangkan dalam muamalah dan kebiasaan, hukum asalnya adalah melihat kepada makna dan maqasid. Yakni dalam muamalah, selain melihat kepada nas, kita juga melihat kepada makna dan maqasid. Bukan berarti melupakan nas juga. Yang ketiga, maslahat dan pengembangannya. Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terrealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terrealisasi dan terpelihara. Kelima unsur tersebut yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Asy-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi 3 urutan peringkat, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dari hasil penelaahan secara lebih mendalam, Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan al-maqasid dapat diurutkan sebagai berikut. A. Maqasid daruriyah merupakan dasar bagi maqasid hajiyah dan maqasid tahsiniyah. B. Kerusakan pada maqasid daruriyah akan membawa kerusakan pula pada maqasid hajiyah dan maqasid tahsiniyah. C. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiyah dan maqasid tahsiniyah tidak dapat merusak maqasid daruriyah. D. Kerusakan pada maqasid hajiyah dan maqasid tahsiniyah yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqasid daruriyah. E. Pemeliharaan maqasid hajiyah dan maqasid tahsiniyah diperlukan demi pemeliharaan maqasid daruriyah secara tepat. Sekian presentasi atau penjelasan dari kami mengenai konsep maqasid syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.